memproklamasikan kemerdekaan. Tapi saat itu belum ada identitas ekonomi. Kita yang anak muda sekarang ini mungkin hanya sekedar menggunakan alat bukti sebagai ATM. Semakin maju teknologi, semakin canggih juga metode pemalsuannya. Mulai masih ada dari museum, jadi ikon. Semoga tetap sehat, semangat, dan seperti biasa selalu jadi handal dan inspiratif. Kembali lagi dengan saya Amir di Chat Time, cerita handal ASN Treasury menginspirasi, ruang obrolan santai yang mengangkat kisah, ide, dan semangat dari balik layar pelayanan publik. Nah, Sobat Interest, hari ini kita punya episode yang sangat spesial dan bersejarah karena tepat di bulan Oktober ini, khususnya tanggal 30 Oktober, kita sedang memperingati satu momen penting, yaitu Hari Uang. Jadi kalian tahu nggak sih Hari Uang itu apa? Banyak dari kita tuh mengenal proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi kemerdekaan itu belum lengkap tanpa kedaulatan di bidang keuangan. Maka dari itu pada tanggal 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan uang Republik Indonesia atau ORI sebagai mata uang resmi negara. Itulah sebabnya tanggal ini diperingati sebagai Hari Uang, tonggak berdirinya sistem keuangan nasional yang independen. Rupiah bukan hanya soal angka, ia adalah simbol perlawanan, identitas bangsa, dan bukti bahwa kita berdaulat penuh di tanah sendiri. Maka dari itu, hari ini di Chat Time episode ke-50, kita mengusung tema, yuk kenal lebih dekat sama rupiah. Kita akan membahas lebih dalam tentang rupiah, bukan hanya sebagai alat tukar, tapi sebagai pembawa cerita sejarah, budaya, dan perjuangan bangsa. Apalagi sekarang Bank Indonesia Regional Sumatera Selatan bersama Museum Barakuda Dewa membuka ruang edukatif bernama Ruang Audio Visual Rupiah Bersejarah yang memvisualisasikan perjalanan panjang uang Indonesia dari masa ori hingga era digital sekarang. Dan untuk itu kita kedatangan dua tamu narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama dari Bank Indonesia Regional Sumatera Selatan yang kita sambut yaitu Pak Prisko Octavio. Beliau merupakan pegawai Bank Indonesia Regional Sumatera. Dan dari Museum Barakuda Dewa yang telah hadir Pak Tamsi selaku tour guide dan edukator dari CBP Rupiah. Selamat sore, selamat siang Pak Prisko, Pak Tamsi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Karena kayak kita tahu ya, cuaca sedang ekstrim, terus kesehatan juga banyak yang menurun, orang-orang rumah sakit penuh gitu ya. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan Pak ya. Amin. Boleh kita langsung mulai nih Pak ya. Untuk sebelumnya kita mulai dari perkenalan dulu. Pak Prisko, boleh perkenalkan diri? Baik, terima kasih Mas. Saya Prisko Octavio. Saya pelaksana dari tim implementasi pengelolaan uang rupiah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Oke, selamat siang. Saya Tamdi, Guide Museum Negeri Sumatera Selatan dan edukator dari Museum Negeri Sumsel. Oke, sudah pada kenalan. Semua kita langsung aja masuk ke tema kita yang pertama, yaitu sejarah dan nilai rupiah. Nah, ini mohon izin Bapak, kita mungkin secara paralel lah. Saya mulai dari pertama narasumber pertama kita Pak Prisko ya. Untuk Pak Prisko, kita semua mengenal Hari Uang sebagai tonggak ekonomi Indonesia. Tapi bagi banyak generasi muda mungkin masih asing dengan hari besar ini. Bisa dijelaskan nggak Pak, kenapa Hari Uang itu penting dan apa makna lahirnya uang Republik Indonesia pada tanggal 30 Oktober 1946 ini? Baik. Izinkan saya untuk membawa ke masa itu pada saat uang itu baru dikeluarkan. 1 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia, kita sudah merdeka. Kita sudah mengibarkan bendera merah putih. Kita sudah memproklamasikan kemerdekaan. Tapi saat itu belum ada identitas ekonomi, yaitu mengenai uang. Nah, sejak saat itu, tanggal 30 Oktober 1946, 1 tahun setelah kemerdekaan, pemerintah
membuat uang Republik Indonesia atau yang disebut dengan ORI. Dengan adanya ORI ini, kita sebagai negara berdaulat baik itu secara politik maupun secara ekonomi. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi meskipun kita udah merdeka, selama setahun ke belakang itu kita masih menggunakan uang jajahan dulu. Kita belum punya identitas sendiri. Maka sebagai bentuk kedaulatan tadi yang dijelaskan Pak Deska, bahwasanya kita berani mengeluarkan ORI, uang Republik Indonesia, sebagai jati diri kita sebagai warga Indonesia. Kemudian dari perspektif Bank Indonesia nih Pak, apa makna rupiah sebagai simbol negara? Apakah sekedar sebagai alat transaksi atau lebih dari itu? Dari perspektif Bank Indonesia itu bukan hanya sekedar alat transaksi, bukan hanya sekedar nilai yang ada di dompet kita, bukan hanya sebagai alat untuk berbelanja. Lebih dari itu, rupiah itu sebagai simbol kedaulatan. Simbol kedaulatan, kemudian juga rupiah merupakan jiwa, identitas suatu bangsa. Ada 3 makna sebenarnya yang terkandung dalam rupiah. Salah satunya yaitu simbol kedaulatan bangsa. Negara yang berdaulat itu memiliki mata uang. Salah satunya kita Indonesia memiliki mata uang yaitu rupiah. Nah, zaman dulu memang sebutannya uang Republik Indonesia, belum disebut rupiah. Nah, sekarang rupiah ini sebagai pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita satu, hanya menggunakan uang rupiah. Mata uang kita hanya satu. Seperti itu. Ya, itu teman-teman, bahwasannya itu menjadi identitas kita, bahwasannya kita dikenal dari oleh negara itu sebagai rupiah Pak ya, gitu ya. Rupiah. Kemudian kita masuk ke tema kedua, ini adalah evolusi sains dari cerita di balik rupiah Pak. Kita tahu setiap uang kertas punya tokoh dan gambar yang penuh makna. Apa sih filosofi di balik pemilihan desain rupiah, baik itu dari sisi tokoh, budaya, hingga warnanya? Baik. Sebenarnya setiap lembar rupiah itu merupakan lukisan kecil yang kita bawa setiap hari. Di dalamnya terdapat tokoh pahlawan, kemudian keberagaman flora dan fauna, kebudayaan juga ada di dalamnya. Nah, ada 3 filosofi besar yang menjadi dasar desain uang rupiah. Yang pertama itu mengangkat nilai kepahlawanan dan keteladanan. Tokoh-tokoh yang muncul dalam uang rupiah itu bukan hanya pahlawan besar, tapi merupakan sosok yang mewakili nilai-nilai luhur bangsa. Nah, jadi tokoh-tokoh ini merupakan manifestasi keberanian, perjuangan, kepedulian, dan semangat mempersatukan bangsa. Tujuannya agar setiap kali kita memegang rupiah, kita teringat pada teladan yang patut kita lanjutkan, bukan sekedar mengenang nama-nama pahlawan. Kemudian yang kedua, merawat budaya dan keindahan Nusantara. Terdapat kain dari berbagai macam daerah, kemudian juga keindahan alam dari Sabang sampai Merauke itu terdapat pada uang rupiah kita. Kemudian yang terakhir itu warna dan detail sebagai psikologi bangsa. Pemilihan warnanya itu berdasarkan nominalnya, mulai dari pecahan yang terbesar, dia menunjukkan ketegasan. Sementara untuk pecahan kecil, dia mengeluarkan warna-warna, simbol-simbol, motif-motif yang lebih menarik agar mudah dikenali oleh masyarakat banyak serta anak-anak. Seperti itu. Itu teman-teman, di balik pemilihannya yang kita bisa sehari-hari itu terdapat filosofi mendasar yang sangat 3 filosofi dasar tadi Pak ya, iya, yang sangat-sangat dalam, dan tentunya dibuat desain itu sedemikian rupa ya Pak. Kalau begitu Mas, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga keaslian dan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah? Baik, sebenarnya Bank Indonesia itu sudah memberikan unsur-unsur pengaman pada uang rupiah itu sebaik mungkin, mulai dari benang pengaman, kemudian
teknik cetaknya dan juga bahan dasar kertas uangnya itu sudah kita desain sedemikian rupa agar menyulitkan pemalsu untuk melakukan pemalsuan uang. Tapi tidak kita pungkiri, semakin majunya teknologi, maka akan semakin mudah masyarakat atau oknum tertentu untuk memalsukan uang. Semakin majunya teknologi, semakin banyak juga orang yang berusaha untuk memalsukan uang. Maka dari itu kami selalu berevolusi, kami selalu berinovasi bagaimana uang yang kami dikeluarkan oleh Bank Indonesia itu aman dari pemalsuan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah itu meningkat. Kita juga tidak mau kepercayaan masyarakat itu turun terhadap nilai terhadap keaslian uang rupiah kita. Seperti itu. Di balik itu semua, walaupun meskipun dari Bank Indonesia sendiri udah memperketat nilainya sendiri itu, tapi tetap aja ya ada oknum-oknum yang bisa memanipulasi. Iya, semakin maju teknologi, semakin canggih juga metode pemalsuannya. Maka dari itu kita harus mengimbangi teknologi unsur pengaman yang ada di dalam uang kita. Nah, untuk ini Pak, BI Regional Sumatera Selatan ini kan sekarang punya ruang audiovisual sejarah rupiah yang bekerjasama dengan Museum Balaputar Dewa. Pertama ini bisa nggak kita ceritakan apa saja sih yang bisa ditemukan di ruangan ini, yang ruangan saat ini kita berada? Apakah bisa dikunjungi oleh publik atau hanya pihak-pihak tertentu? Baik, untuk kunjungan sebenarnya ini bisa dikunjungi oleh siapapun Pak ya. Baik masyarakat umum, instansi ataupun dari sekolah-sekolah itu bisa berkunjung di museum ini, terutama di ruangan ini. Dalam ruangan ini pengunjung akan menemukan berbagai hal yang menarik. Yang pertama itu film pendek dan visual interaktif tentang rupiah dari masa ori hingga rupiah digital sekarang ini. Kemudian yang kedua, kisah para pahlawan Pak ya. Kisah para pahlawan dari peristiwa sejarah yang mengiringi lahirnya uang rupiah, sehingga kita bisa melihat bahwa uang yang kita pegang hari ini itu lahir dari perjuangan para pahlawan. Kemudian yang keempat, visual budaya Nusantara yang terdapat pada uang rupiah, terutama yang di Palembang ini kita ada di uang pecahan 10.000 yang tahun emisi 2005 itu ada gambar rumah limas, rumah tradisional Palembang, dan juga tokoh pahlawannya itu dari Palembang, Sultan Mahmud Badarudin II. Kemudian yang terakhir itu insight tentang keamanan rupiah, yaitu tadi unsur-unsur pengaman dari uang rupiah. Di sini kebetulan dengan Bapak edukator, salah satu edukator CBP juga. Jadi kami di sini juga mengedukasi masyarakat bagaimana mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah. Seperti itu. Tuh teman-teman, dari jawaban Pak Pris, kita tahu kalau bahwasannya ruang audiovisual ini sangat banyak nilai edukasinya. Nggak cuma edukasi tentang keamanan di mana rupiah, tapi juga edukasi mengenai sejarahnya. Bahkan tadi saya dapat info dari Pak Pris bahwasannya Bapak Tamzi ini khusus di training untuk memperkenalkan rupiah di Museum Balaputar Dewa ini Pak ya. Jadi dari Bank Indonesia Regional Sumatera Selatan juga ini sangat berfokus bahwasannya karena kita yang anak muda sekarang ini mungkin hanya sekedar menjelaskan kalau rupiah ini sebagai akar, bukan mengenal dengan sejarahnya Pak. Nah, sekarang saya izin ke Pak Tamzi. Pak Tamzi, untuk Pak Tamzi sendiri saya ingin bertanya Pak, kalau dari sisi museum, gimana cara Museum Balaputar Dewa memandang kolaborasi ini? Apakah pengenalan uang juga bagian dari pelestarian sejarah di Sumatera Selatan, atau ada nilai khusus lainnya? Baiklah, kita adanya kerjasama dengan Bank Indonesia Sumatera Selatan itu sangat positif sekali untuk kita memberikan edukasi kepada sesama karyawan museum dan masyarakat. Karena koleksi museum dari Sumatera Selatan itu dari 10 jenis itu ada salah satunya tentang mata uang.
Jadi berkaitan dengan koleksi museum juga. Jadi kita beri informasi ke pengunjung, baik dari tingkat SD, mahasiswa, pengunjung tentang cinta bangga paham rupiah. Ini Pak, tadi saya sempat dengar nih koleksi uang yang ada di Museum Barakuta Dewa. Tadi Bapak sempat menyebutkan waktu kita ini ada namanya koleksi dari uang kesultanan ya, sampai uang ke rupiah sekarang. Itu boleh dijelasin nggak gimana? Kalau kita itu kan karena kita mendapatkan juga damping dari masyarakat, kita juga pernah pengkajian koleksi tentang uang. Waktu itu kita diseminarkan, kita juga memanggil perwakilan dari Bank Indonesia Sumatera Selatan. Jadi kita ada juga memang koleksi dari zaman Kesultanan, zaman Hindia Belanda dan Jepang, termasuk rupiah yang sampai saat ini. Jadi banyak sekali koleksi museum itu, yang paling banyak yaitu tentang mata uang, tentang rupiah. Tuh teman-teman, khususnya bagi teman-teman dari masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, kalau mau melihat bentuk uang dari zaman Kesultanan sampai dengan sekarang, bisa deh kunjungi. Untuk biaya sendiri di sini masuknya 5.000 Pak ya, per rupiah. Ya, karena kita ada peraturan daerah untuk anak TK, SD itu Rp2.000, untuk anak SMA, mahasiswa itu adalah 3.000, pengunjung umum ada Rp5.000, turis asing itu Rp15.000. Itu sebenarnya sangat murah kalau dibandingkan dengan museum-museum di luar Sumatera. Itu teman-teman, jadi ada beberapa kategori ya, untuk anak SD dan TK itu 2.000, SMP dan SMA itu 3.000, untuk perkuliahan itu atau pengunjung itu 5.000 ya? Kuliah masih 3.000. Oh, kuliah masih 3.000. Pengunjung umum ya. 5.000 dan turis 15.000. Izin Pak, kita tanya lagi. Tadi kan ada kolaborasi peresmian Rumah Limas ya sebagai mata uang. Katakan Rumah Limas itu sebagai ikon rumah Palembang yang ada di mata uang rupiah ya. Nah itu kira-kira memberikan dampak nggak ke Museum Barakuta Dewa ini? Apakah orang lebih tertarik dengan kisah di baliknya atau gimana? Itu dengan adanya koleksi rumah limas yang ada di museum, itu di foto uang 10.000 edisi tahun 2005 itu jadi ikon. Jadi ikonnya pengunjung baik di Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera Selatan, baik dari luar negeri. Karena kita di Sumatera Selatan ini, Bapak dan Ibu, setiap kabupaten itu mempunyai rumah tradisional. Tapi kita ada koleksi rumah limas yang asli, yang dibangun pada tahun 1830 dan dipindahkan ke museum pada tahun 85. Jadi sangat menarik sekali dengan adanya rumah limas yang ada di museum dan ada fotonya ada di uang 10.000 tahun 2005. Jadi sangat positif sekali dan sangat banyak pengunjung-pengunjung yang menjadi ikonnya untuk rumah limas yang ada di museum. Nah, ini untuk Pak Prisko dan Pak Tanzim ya. Jadi kan tadi udah menjelaskan tuh manfaat positif segala macamnya apa namanya dan juga daya tariknya. Nah sekarang itu gimana sih bagi seluruh masyarakat, sobat rupiah, sobat interest yang belum pernah mengunjungi museum ini, apa sih yang menjadi pengalaman menarik ketika mereka akan di sini, yang menjadi daya tarik mereka itu? Terus untuk masyarakat sendiri, gimana sejarahnya rupiah tuh di sini tuh dijelaskan secara detail oleh Pak Tamzin yang gitu. Oke, baiklah. Karena kita mempunyai ada kerjasama dengan Bank Indonesia, kami lebih memahami karena kami sudah di training tentang CBP dan kita bisa mengedukasi ke masyarakat. Jadi sangat positif sekali. Untuk dari Pak Prisko, apa sih pengalaman menarik yang bisa orang dapatkan ketika datang ke sini? Itu tadi, selain kita bisa melihat peninggalan-peninggalan prasejarah di sini, masyarakat juga akan diedukasi mengenai rupiah. Bukan hanya sejarah rupiah saja, tapi bagaimana cara mengetahui ciri-ciri keaslian dari uang rupiah dan juga cara merawat uang rupiah seperti itu. Jadi banyak ilmu yang bisa didapatkan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar foto-foto di sini. Begitu. Teman-teman semua, mungkin yang disampaikan oleh Pak Prisko dan Pak Tamzi bisa membuat teman-teman menjadi tertarik nih ke sini. Terus bagi teman-teman semua tadi tuh yang hanya menggunakan rupiah sebagai nilai tukar dan masuk dompet aja,
di sini teman-teman juga bisa nih mengenali gimana rupiah itu yang uang yang asli dengan tadi pengaman pengaman yang diterapkan di uang rupiah, dan juga setelah itu bisa plus belajar nilai sejarah rupiah itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan tambahan nih Pak, mohon izin ya. Untuk pertama ke Pak Prisko, bagaimana proses desain uang rupiah dilakukan? Apakah tadi yang dijelaskan itu melibatkan sejarawan, seniman, atau ahli budaya? Baik. Proses pembuatan uang rupiah, desain uang rupiah itu nggak asal desain, bukan asal cetak, bukan asal kita gunakan, tapi kita melibatkan yang pertama itu sejarawan untuk mengetahui tokoh-tokoh pahlawan mana saja yang akan kita masukkan ke dalam uang rupiah. Kemudian juga budayawan sebagai pengamat budaya-budaya di seluruh NKRI. Kemudian juga ada arsitek, desain grafis, maksudnya desain grafis untuk melakukan desain pada uang rupiah, sehingga uang rupiah itu bisa memunculkan gambar-gambar yang bukan hanya menarik, tapi juga edukatif, seperti itu. Bisa menampilkan seluruh keindahan alam, baik dari Sabang sampai Merauke, tercantum pada selembar uang rupiah. Kemudian, apakah ada tema khusus yang diangkat dalam setiap seri desain uang rupiah, Pak? Misalnya tema pahlawan, kebinekaan, atau budaya Nusantara? Ya, betul. Sebenarnya tema-tema dari uang rupiah ini ada beberapa macam. Dulu pernah ada tema di hewan, kemudian ada tema flora, fauna, kemudian yang sekarang ini tema pahlawan. Jadi seluruh pahlawan itu masuk, bukan seluruh, maksudnya beberapa pahlawan yang kita pilih itu masuk ke dalam desain uang rupiah. Tapi jangan khawatir, flora fauna juga masuk ke dalam desain uang rupiah. Itu ada di lembar belakangnya, di baliknya. Itu juga ada tarian-tarian, budaya, juga ada keberagaman kain dari berbagai daerah, seperti itu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sadar, kalau uang 100 rupiah atau uang rupiah zaman dulu itu lebih bertemakan highlightnya itu flora fauna ya, kayak kita tahu ya, orang hutan segala macam gitu ya. Kalau sekarang tuh lebih ke nilai kepahlawanan dan ciri khas daerah dari seluruh Indonesia, tapi tidak meninggalkan dari flora fauna itu sendiri ya, terselipkan di bagian belakangnya. Siap. Kemudian untuk Pak Tamzi, tadi Pak Tamzi kan telah menjelaskan kalau ada uang kesultanan di sini Pak ya. Tapi ada nggak sih Pak koleksi tertua yang berkaitan dengan sejarah uang Indonesia yang dimiliki oleh museum? Yang salah satunya yang zaman kesultanan tadi, itu yang tertua juga. Itu kalau saya mau tahu tahun berapa tahun itu? Kesultanan itu paling tidak tahun 18-an. Sultanan. Kalau untuk bentuknya sendiri, apakah masih bentuknya tuh bulat, sebesar kayak ini. Diperkirakan kalau ada kuningan atau logam ya. Masih bisa kita lihat ya, apa namanya, kan tentunya ada desainnya juga ya, masih terlihat jelas ya? Ada, masih terlihat jelas di gedung pameran. Gedung pameran. Teman-teman, saya sendiri aja jujur saya baru tahu kalau di sini ada uang kesultanan, belum melihat. Jadi setelah acara ini saya coba melihat kalau gitu. Terus Pak, bagaimana cara museum menyampaikan nilai sejarah uang kepada generasi muda yang cenderung visual dan digital? Kalau museum itu tempat informasi dari zaman, kalau di sini ada koleksi zaman prasejarah, zaman sejarah. Jadi kayak uang kesultanan itu kita jelaskan ini arti zaman kesultanan di Palembang juga sudah punya mata uang. Jadi kita harus sampaikan ke masyarakat. Jadi jangan hanya mengetahui uang itu cuman sekarang aja. Jadi misalnya kalau di tahun 47 itu Sumatera Selatan itu ada juga rupiah dulu. Jadi ada juga di gedung pameran. Jadi kita dengan pengunjung itu kita berikan penjelasan mengenai sejarah rupiah yang ada di Sumatera Selatan khususnya,
Itu yang dikoleksi oleh museum. Siap. Jadi teman-teman semua, kalau kita penasaran banget, boleh deh langsung ke sini. Jadi Pak, adakah rencana kolaborasi lanjutan dengan BI untuk menghadirkan pameran tematik sejarah rupiah di sekolah dan kampus? Itu sangat baik sekali itu. Sangat baik sekali kalau ide itu kita jalankan bersama-sama dengan Bank Indonesia, khususnya perwakilan Sumatera Selatan. Jadi biar masyarakat belajar itu mengetahui tentang sejarah rupiah tadi. Mungkin kita akan masuk ke pertanyaan dari kolom komentar, Pak. Oh, boleh. Untuk edukasi di ruang audiovisual ini ada pertanyaan dari Nur Rahma _K. Nah, di ruang audiovisual ini ada apa aja ya, Kak? Apakah rekomend untuk anak-anak? Mungkin Bapak Kamil yang bisa menjawab. Itu ya kita rekomendasikan untuk sini. Kita putar nanti ada sejarah rupiah tentang CBP untuk ke ruangan ini. Kita sangat-sangat menganjurkan bagi pengunjung museum yang berminat, dan kita selalu memberikan arahan untuk kita ke ruangan ini pada para pengunjung yang datang ke museum. Berarti untuk anak-anak nilai edukasinya sangat sangat baik dan ditanggapi secara positif. Pertanyaan kedua dari Sevira Audrey. Di ruang edukasi itu hanya membahas uang fisik ya, atau ada informasi terkait uang digital juga? Kan kita sebagai generasi Z sudah jarang pakai uang fisik nih. Baik. Jadi pertanyaannya itu apakah edukasi di sini hanya secara fisik atau juga Edukasi uang digital? Oke, untuk saat ini memang kita hanya melakukan edukasi secara uang secara fisik atau tunai. Karena kenapa? Ada muatan sejarah dan kebudayaan di uang tersebut. Nah, kalau untuk edukasi non tunai, kami nyebutnya non tunai, itu bisa langsung ke Bank Indonesia saja. Jadi kita akan mengedukasi CBP, uang rupiah tunai, dan juga ke bank sentralan serta uang rupiah non tunai, seperti itu. Nah, jadi kalau untuk di sini itu hanya uang rupiah tunai. Ya. Mungkin ke depan kami akan memberikan training kembali kepada pegawai museum untuk juga bisa menjelaskan edukasi mengenai rupiah non tunai. Nah, tapi di dalam rupiah non tunai itu tidak terdapat sejarah, tidak terdapat tokoh pahlawan. Memang saat ini masyarakat khususnya milenial sudah jarang sekali memegang fisik uang. Tapi uang tunai itu tidak akan pernah tergantikan. Walaupun uang rupiah non tunai itu semakin pesat perkembangannya. Seperti itu. Siap. Jadi kembali lagi nih kepada untuk Pak Tanzi. Apakah ada cerita menarik dari pengunjung museum tentang bagaimana mereka melihat uang dari perspektif sejarah dan budaya? Sejauh ini siapa aja yang ke museum dan ruang audiovisual ini, Pak? Kalau ke ruang audiovisual ini dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi mahasiswa, itu sering sekali kami ajak ke sini dan mereka sangat senang kalau kita ajak ke ruangan-ruangan seperti ini. Cerita menarik dari pengunjung setelah dari ini kayak apa gitu? Karena kita sampaikan bahwa ini ada penjelasan tentang rupiah, mereka bangga yang tadinya misalnya belum banyak mengerti, dan dengan memberikan penjelasan mereka memahami atau mengerti lebih luas. Mungkin sedikit menambahkan, ada beberapa aspek unsur pengaman yang di dalam uang rupiah itu tidak diketahui oleh banyak orang. Salah satunya itu blind spot, yaitu garis di sisi kanan dan kiri uang.
Nah, itu banyak orang tidak mengetahui. Mungkin blind code ini sebagian orang mengira hanya sebagai sebagai unsur gambar biasa. Padahal ini salah satu unsur pengaman uang rupiah. Teman-teman kita yang tunanetra mengenali uang rupiah asli itu dan serta nominalnya itu melalui blind code tadi. Semakin kecil uang rupiah nominalnya, maka semakin banyak blind code-nya. Semakin besar, maka semakin sedikit blind code. Seperti itu. Mungkin masnya sendiri juga baru tahu kalau ada blind code unsur pengaman di sisi kiri dan kanan uang. Itu buat sebagai pengenal dari teman-teman tunanetra. Mungkin juga teman-teman tunanetra sendiri mungkin juga belum teredukasi banyak Pak ya, karena yang kita ketahui kan hanya sekedar fisik aja ya, dan juga rasa ya. Tahun lalu kita sudah mengedukasi rekan-rekan kita yang tunanetra untuk mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah. Kita undang mereka ke Bank Indonesia, kita lakukan edukasi supaya teman-teman kita yang tunanetra tadi juga bisa mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah, bukan hanya kita yang normal saja seperti itu. Jadi Pak Prisko, tadi kan Pak Prisko sempat menjelaskan ya kalau bahwasanya tidak hanya bekerja sama dengan untuk mengenalkan rupiah ini, tidak hanya bekerja sama dengan Museum Bala Putra Dewa, tapi juga kepada guru, bahkan dengan kampung dongeng. Iya. Mungkin boleh sedikit kita Pak? Oke. Kami tahun ini melakukan kolaborasi bukan hanya dengan Museum Bala Putra Dewa, tapi juga kepada Kampung Dongeng Sumatera Selatan. Kampung Dongeng ini dia goes to school. Goes to school, mereka datangi setiap sekolah-sekolah melakukan edukasi rupiah. Terus kami juga kolaborasi dengan guru se-Palembang dan Kabupaten Palu sebanyak 700 orang guru. Nah, 700 orang guru tadi juga mengedukasi siswa-siswinya serta masyarakat di sekitar rumah mereka. Cara mensosialisasi edukasi CBP tadi. Jadi bukan hanya Museum Bala Putra Dewa saja. Jadi Bank Indonesia ini untuk memperkenalkan rupiah semakin dekat dengan masyarakat, tidak hanya melalui museum ini, tapi juga ada bersama dengan 700 guru Pak ya? 700 guru. Siap. Saya izin, apa sih tantangan dalam merawat benda-benda bersejarah seperti uang kertas atau uang logam agar tidak rusak oleh waktu? Kita kan di museum ini ada namanya konservasi perawatan koleksi. Ini ada ahlinya, kalau misalnya apa dikasih obat, apa dikasih cuma dibersihkan saja, nah itu selalu dirawat oleh petugas museum khusus tentang koleksi-koleksi yang ada di museum. Untuk pengecekan secara rutin? Ya, secara rutin itu bisa 1 bulan sekali, bisa 2 bulan berikutnya. Tergantung lihat keadaan koleksinya. Ada sini Pak, pertanyaan lagi Pak dari komunitas. Dari Ainisa Ayu Fitria. Apakah desain rupiah diganti secara berkala, misalnya 10 tahun sekali, atau ada pertimbangan lainnya Pak Prisko? Pertimbangannya memang desain kita itu kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Seiring majunya teknologi, maka pemalsuan uang akan semakin meningkat. Maka dari itu kita juga harus menyematkan unsur-unsur pengaman yang lebih ketat pada uang rupiah kita. Unsur-unsur pengamannya itu banyak sebenarnya, mulai dari benang pengaman, kemudian recto verso, teknik cetak, kemudian ada yang namanya tadi blind code, seperti itu. Jadi semakin canggih teknologi, maka kita juga akan berevolusi membuat unsur pengaman kita lebih ketat lagi, seperti itu. Terus ini Pak, untuk Bapak Prisko dan Pak Tamzi, apa sih harapannya terhadap anak-anak muda di Sumatera Selatan setelah mereka mengunjungi museum ini, khususnya ruang audiovisual ini? Dari Pak Prisko dulu. Baik, harapan kami masyarakat lebih
menghargai uang rupiah, karena uang rupiah itu bukan hanya alat pembayaran yang sah, tapi juga memuat budaya dan juga tokoh-tokoh pahlawan yang sudah memperjuangkan bangsa kita hingga sampai saat ini. Ada sedikit perbandingan, kalau di Jepang itu mereka sangat merawat uang yen mereka. Alasannya cuma satu, karena ada gambar kekaisaran mereka, gambar kaisar Jepang di dalam uang mereka. Mereka tidak berani untuk melipat bahkan meremas uangnya. Sementara kita banyak tokoh pahlawan yang tercantum pada uang rupiah. Harusnya masyarakat kita juga lebih aware terhadap itu, lebih peduli. Ada beberapa trik untuk cara merawat uang rupiah, yaitu dengan cara 5J. Jangan dilipat, jangan diremas, jangan di staples, jangan dibasahi, dan jangan dicoret. Seperti itu. Jadi cukup lakukan 5 ini, maka rupiah kita akan selalu rapi. Teman-teman dari Bank Indonesia untuk bisa menerapkan 5J, jangan dilipat, jangan diremas, jangan di staples, jangan dibasahi, dan jangan dicoret. Jangan dicoret. Insya Allah rupiah tetap rapi dan rapi. Jadi Pak, dengan adanya kita berikan edukasi tentang rupiah, jadi pengunjung museum itu sangat paham cara merawat rupiah. Jadi mereka paham, mengerti, yang tadinya belum mengerti. Dengan adanya kita berikan edukasi, mereka pahami, mengerti tentang merawat rupiah atau cinta anak rupiah. Dengan harapannya dari Pak Kamsi, kalau masyarakat Sumsel ke sini tumbuh cinta rasa terhadap cinta, bangga, dan paham dengan rupiah. Ada satu pertanyaan gini Pak, dari MSKI Batu Raja, apakah di museum terdapat seluruh uang logam dan kertas dari sejak zaman Belanda, Jepang, atau dari edisi pertama hingga terakhir? Gimana Pak? Mungkin Pak Tamzil ya. Kalau di museum ini kan tadi ada uang zaman Kesultanan, ada zaman Jepang, ada zaman Belanda. Ada yang berbentuk, kalau yang Kesultanan itu dia berbentuk logam, kalau yang Sunda itu dia bentuk kertas uangnya. Dari Jepang maupun Jepang itu juga ada uang logam dan ada uang kertas. Kalau di Bank Indonesia sendiri Pak, ini pertanyaan pribadi saya ya. Apakah dari Bank Indonesia juga ada koleksi tersendiri dari sejarah uang pertama kali, bahkan dari sebelum rupiah ori itu ada Pak, atau gimana? Baik, kalau di Bank Indonesia sendiri sebenarnya kita hanya menyimpan uang yang masih berlaku. Jadi uang-uang yang masih berlaku itu yang ada di Bank Indonesia. Ada uang tertua itu tahun 1964 itu dengan nominal 1 sen. Uang 1 sen itu masih berlaku sampai sekarang, masih berlaku. Kemudian itu untuk kertas. Kalau yang logam itu 1 rupiah tahun 70, itu juga masih berlaku. Nah, uang rupiah apa saja yang ada di Bank Indonesia? Salah satunya itu uang rupiah khusus. Uang rupiah khusus itu uang rupiah yang belum dipotong. Jadi ada seri 2, ada seri 4. Masyarakat juga bisa membeli uang rupiah khusus. Seperti itu. Jadi yang berlaku itu, yang kami simpan di Bank Indonesia itu hanya uang rupiah yang masih berlaku. 1 sen sampai saat ini masih berlaku. Masih berlaku sampai saat ini. Wah, tak terasa Pak, kita sudah mengobrol selama 40 menitan nih Pak. Terkait dengan ini kita mengucapkan terima kasih banyak Pak atas banyak edukasi khusus dari Bank Indonesia dan Museum Bala Dewa terkait dengan sobat kita semua, bahkan sobat rupiah semua juga. Pasti ada beberapa hal yang sebelumnya nggak tahu, sekarang kita tahu, oh begitu rupanya gitu. Sebelum kita tutup, kira-kira boleh dikasih closing statement nggak Pak dari Pak Prisko dan Pak Kamsi? Pak Prisko dulu. Baik, kami dari Bank Indonesia itu mengedukasi CBP bukan hanya untuk mengenali keaslian uang rupiah saja, bukan hanya
menginginkan masyarakat menggunakan rupiah sebagai alat transaksi, tapi juga kami ingin masyarakat juga memahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam uang rupiah itu sangat tinggi. Kami juga menghimbau untuk seluruh masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, untuk merawat uang rupiah sebaik mungkin dengan cara itu tadi 5J, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di staples, jangan dibasahi, dan jangan diremas. Dengan cara itu kita bisa menjaga uang rupiah kita agar tetap rapi dan juga kita menjaga kedaulatan NKRI seperti itu. Baiklah, dengan adanya kerjasama dengan Bank Indonesia ini, museum sangat bersyukur, bergembira karena kita ada koleksi mata uang. Dan kita mengharapkan kepada masyarakat di Sumatera Selatan untuk berkunjung ke museum, biar kita melihat ada sejarahnya rupiah yang ada di Sumatera Selatan sampai dengan saat ini. Mungkin itu. Terima kasih banyak nih Pak, untuk Pak Prisko dan Pak Tamzi atas ilmu dan insight-nya. Nah, sebelum kita berpisah, kita jaga pintas dulu ya. Saya perkenalkan dulu nih Pak ya. Interest handal gitu Pak ya. Interest handal. Interest handal. Boleh Pak ya? Boleh. Ya. 1, 2, 3. Interest handal. Yes. Oke, terima kasih banyak Pak sekali lagi Pak atas insight-nya dan informasi yang tadi disampaikan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali ya Pak ya. Untuk teman-teman sangat luar biasa ternyata dari selembar uang ini kita bisa melihat pahlawan budaya, sejarah, bahkan semangat perjuangan bangsa. Rupiah bukan sekedar alat transaksi, ia adalah refleksi perjalanan Republik Indonesia. Mengenal rupiah lebih dalam berarti kita mengenal jati diri kita sebagai warga negara. Terima kasih banyak sekali lagi Pak untuk Pak Prisko dan Pak Tamzi atas sharing yang sangat membuka wawasan. Dan untuk sobat interest, yuk jangan cuma simpan dan belanjakan rupiah, tapi juga pahami, cintai, dan banggai menggunakan rupiah. Serta jangan lupa dirawat dengan 5J dari Bank Indonesia. Dan juga selamat Hari Uang ke-79. Dan juga jangan lupa follow chat dan buat update berikutnya ya. Kalau ada request sama lainnya mungkin teman-teman boleh ketik di kolom komentar. Nah, dari saya Amir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.